wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Wahyu Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara Promovendus menyelesaikan disertasi ini. Dan disertasi ini bagus menurut saya karena selesai. Sebab kalau tidak selesai, sebagus apapun ya tidak bagus. Jadi meskipun dalam tanda kutip sangat terlambat dan nyaris ya Prof. Nyaris tidak terselamatkan gitu Prof. Nyaris tidak terselamatkan. Saya tetap mengucapkan selamat karena ternyata memang selamat. Apalagi pengujinya sangat kritis dan memberi masukan begitu banyak yang dapat dimanfaatkan oleh Saudara Promovendus untuk perbaikan disertasi ini. Saya perlu mempromosikan Anda. Jadi sebagai promotor yang lebih penting ialah mempromosikan Anda agar menjadi doktor. Amin. Saya tanya sekarang. Cara mempromosikannya ya bertanya. Pada halaman penawaran gagasan 286. Ya, betul. Silakan Anda lihat ada istilah model supervisi klinis Islami. Saya sudah paham supervisi klinis itu, supervisi perbaikan, supervisi recovery untuk pembelajaran yang rusak atau kurang. Mari disebut supervisi klinis. Jadi kalau ada pembelajaran yang kacau, itu diobati. Sebab dianggap dia mengidap penyakit pembelajaran, maka istilahnya supervisi klinis. Masalahnya sekarang, apakah model yang ditawarkan ini mengandung unsur supervisi yang berbeda dengan supervisi pada umumnya? Mengingat adanya istilah Islami. Itu saja yang perlu saya tahu. Ada konfirmasi? Perbedaannya, Prof, dengan yang lain biasanya dari referensinya bisa digunakan kalau untuk supervisi itu dari manapun begitu. Cuman ketika pendekatannya gitu digunakan di sini yaitu dengan pendekatan agama itu, sehingga tidak sekedar mengadopsi dari supervisi klinisnya orang-orang Barat gitu yang otomatis tidak membawa tidak mengisyaratkan gitu ya, mengisyaratkan bahwa nilai-nilai Islamnya untuk dimasukkan ke sana. Tapi kalau dalam Islami ini saya berupaya agar semua pendekatan apapun baik dari perencanaan pelaksanaan dan lain sebagainya gitu yang terkait dengan supervisi ini dilaksanakan menurut kajian atau pendekatan Islam itu sendiri. Baik, kita buktikan sekarang. Kita lihat halaman 297. Ini perlu konfirmasi. Di sini tertulis pada model yang Anda buat, model sangat sederhana. Supervisi klinis Islami 1, 2, 3. 1, menciptakan hubungan dan bantuan, memahami kebutuhan dan sebagainya, mengobservasi dan sebagainya, menangkapi penampilan dan sebagainya. Sepanjang yang saya tahu, unsur-unsur ini adalah unsur-unsur supervisi klinis yang umum. Saya tadinya berharap Anda membuat spesifikasi. Karena ada kata Islami di sini. Boleh saja Anda menyebut memahami kebutuhan dan concerns guru. Seperti apa misalnya kalau secara Islami. Membantu mengembangkan bentuk keterampilan, istilah dalam Islamnya apa. Kan lebih hebat itu. Ya? Jadi sebaiknya mekanisme kerja supervisi Islami itu sebaiknya mekanisme kerja supervisi Islami yang menyertakan istilah Islam seperti yang Anda gambarkan ini
ada keikutsertaan istilah Islami yang relevan dengan pengawasan dan pengarahan serta bimbingan. Kan begitu kalau dalam supervisi. Yeah. Ya, sekedar mempromosikan Anda. Ini yang terakhir. Sebetulnya apa yang Anda promosikan dari hasil penelitian Anda ini? Iya, pelaksanaan supervisor itu di dalam melaksanakan tugasnya gitu, Prof. Karena supaya lebih efektif dalam melaksanakan tugas, karena kebanyakan wilayah yang dibina itu supaya bisa mengayomi mereka yang bermasalah tadi, yang sakit tadi, sehingga sekalipun beban yang berat dilaksanakan dalam hal penugasan yang begitu membebani kepada pengawas enjoy saja bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena sudah bisa melayani dari setiap lembaga yang ada di wilayah binaannya untuk bisa diberikan pelayanan pembinaan seperti itu. Jadi yang dibina itu tidak semua disamaratakan begitu, kecuali mereka-mereka yang punya masalah tadi. Sehingga di sekolah manapun, bukan saja sekolah Man 1 dan Man 2 Subang, bisa dilayani dengan baik, tidak dijadikan alasan kendala apapun atau faktor apapun yang mempengaruhi ataupun sarana prasarana yang lainnya yang kurang mendukung dan lain sebagainya, itu terlepas dari itu semua gitu, Prof. Baik. Jadi silakan sampaikan satu kalimat pendek saja. Apa yang sebetulnya Anda promosikan dari hasil penelitian ini? Satu kalimat atau mungkin satu kata, satu frasa. Supervisi akademik ya, nanti sebentar, Prof. Supervisi klinis akademik dirasakan lebih tepat untuk dilaksanakan oleh setiap pengawas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di wilayah binaannya masing-masing. Itu statement. Ini yang dipromosikan. Yang dipromosikan kan barang. Barang berupa gagasan misalnya. Apa kira-kira? Pada intinya apa? Pada intinya apa yang akan Anda tawarkan, Anda dagangkan, Anda jadikan komoditas unggulan yang akan Anda jual dari hasil penelitian ini? Itu yang saya maksud. Komoditas apa yang akan Anda jual dari hasil penelitian ini? Itu yang saya maksud. Dengan kata apa yang dipromosikan. Supervisi akademis Islami merupakan alternatif terbaik. Aduh, jangan, nggak usah pakai merupakan, itu statement itu. Oh, iya. Saya ulangi. Komoditas apa? Dalam hal ini gagasan yang saya maksud dengan komoditas ya. Iya. Gagasan apa yang Anda promosikan dari hasil penelitian ini? Supervisi akademik Islami layak untuk dijadikan supervisi klinis Islami, ya, layak untuk tidak dijadikan. Usah pakai layak itu statement itu. Statement lagi ya, Prof. Supervisi udah klinis Islami. Begitu saja sudah cukup. Nggak usah lagi ada cerita panjang lebar. Ya, siap, Prof. Ya. Jadi yang Anda promosikan ialah supervisi klinis Islami. Itu yang Anda promosikan. Baik. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih kembali Prof. Muhyiddin. Bapak-bapak yang saya hormati, nampaknya ujian sudah selesai. Sementara menunggu rekap nilai di bagian tata usaha, sidang ini diskor selama 2 menit dan Saudara Promopendus dipersilahkan untuk istirahat. Tidak boleh jauh-jauh ya. Yang bersangkutan silahkan menempati tempat semula. Nah, terima kasih Saudara Promopendus sudah bergabung lagi dengan kita. Selanjutnya disampaikan hasil ujian promosi doktor berdasarkan kepada hasil ujian harian, kemudian hasil rata-rata ujian disertasi,
maka saudara Promopendus dinyatakan lulus memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,76. Alhamdulillah. Dengan yudisium sangat memuaskan. Kepada saudara Wahyu diberikan gelar doktor dengan hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara Dr. Wahyu tercatat sebagai doktor ke-507 yang diluluskan program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan doktor ke-236 di bidang pendidikan Islam pada program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Disertasi ini dimohon diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan dari para penguji, kemudian disarikan dalam bentuk jurnal untuk dipublikasikan. Bandung, 23 Desember 2020, pimpinan sidang Profesor Dr. Supyana MAG ditandatangani. Demikian pengumuman ujian terbuka untuk Dr. Wahyu. Kami ucapkan selamat untuk saudara dan keluarga. Dan sesi yang terakhir adalah penyampaian tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Muhibbin Syah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Zoom promosi yang mulia. Keberhasilan menyelesaikan studi S3 sekaligus meraih gelar doktor itu merupakan nikmat besar. Nikmat besar yang wajib disyukuri. Oleh karenanya Dr. Wahyu wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersyukur, Dr. Wahyu juga sangat disarankan untuk berterima kasih kepada istri, kepada anak, dan sanak saudara yang selama ini telah memotivasi, bahkan mungkin memberi bantuan yang diperlukan selama menempuh pendidikan S3 hingga mencapai gelar doktor hari ini. Sebagai salah seorang promotor, tentu saya berharap semoga Dr. Wahyu semakin profesional dan amanah dalam menunaikan tugasnya selaku pengawas pendidikan. Di samping itu, Dr. Wahyu juga diharapkan selalu menjaga nama baik dan reputasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A. Hadirin pemirsa Zoom promosi yang mulia. Meskipun Dr. Wahyu lulus pada saat yang sangat kritis karena alasan adanya pandemi COVID dan atau alasan lainnya, namun dengan senang hati saya dan seluruh dosen home base PI S3 mengucapkan selamat kepada Dr. Wahyu beserta keluarga. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi kita semua. Amin. Amin. Tumbila diadu boksen. Wasitna dina bes bari molor. Bekilila Wahyu beki bosen. Tapi ayeuna geus jadi doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya tausiah, selesai pula ujian promosi doktor atas nama Dr. Wahyu. Menghaturkan terima kasih kepada semua promotor, oponen ahli, dan guru besar atas partisipasi dalam ujian doktor ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Wahyu Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng.
Hatur nuhun ka sadayana hatur nuhun. Habibi Yusuf TV, di subscribe ya.